Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melakukan pengarahan modul kontur. Sebelumnya, pengertian kontur adalah garis yang menghubungkan titik-titik dengan elevasi yang sama pada suatu bidang acuan tertentu. Selain itu, kontur adalah garis khayal yang menggambarkan semua titik yang mempunyai ketinggian yang sama di atas atau di bawah permukaan laut rata-rata. Garis kontur memiliki sifat-sifat. Sifat yang pertama, garis kontur melingkari satu sama lain dan tidak pernah berpotongan. Dan yang kedua, pada daerah yang curam, garis kontur akan lebih rapat, dan jika di wilayah yang lebih landai, maka garis kontur lebih jarang. Yang ketiga, garis kontur pada daerah yang sangat curam akan membentuk satu garis. Dan yang keempat, di daerah yang curamnya sempit, maka garis kontur akan berbentuk huruf V dengan menghadap ke bagian yang lebih rendah. Sedangkan pada daerah punggung bukit akan bentuk huruf V menghadap ke yang lebih tinggi. Sifat kelima yaitu garis kontur pada suatu punggung bukit yang membentuk sudut 90 derajat dengan kemiringan maksimumnya akan membentuk huruf U menghadap ke bagian yang lebih tinggi. Sifat keenam, garis kontur pada bukit atau cekungan membentuk garis-garis kontur yang menutup melingkar. Yang ketujuh, garis kontur harus menutup pada dirinya sendiri. Yang kedelapan, dua garis kontur yang mempunyai ketinggian yang sama tidak dapat dihubungkan dan dilanjutkan menjadi satu garis kontur. Kegunaan dari garis kontur ini yang pertama ada untuk menentukan profil memanjang dari antara dua titik. Yang kedua untuk menghitung volume bendungan dan luas genangan. Yang ketiga menentukan road atau trace dengan kelandaian tertentu. Dan keempat, menentukan kemungkinan dua titik di lapangan sama tinggi dan saling terlihat. Langkah kerja dari modul ini yang pertama adalah pasang paku payung sebagai titik acuan pembuatan kafling, kemudian pasang atau dirikan teodolit tepat di atasnya, tandai dengan titik A di sketsa. Atur posisi alat dan tripod sehingga berdiri tepat di atas titik acuan tersebut. Ukur tinggi alat. Ukur jarak sejauh 14 meter dari titik A, tandai dengan patok, namai dengan B. Berikan penandaan pada titik yang diukur menggunakan paku payung. Reset teodolit agar sudutnya menjadi 0 derajat. Putar teodolit sebesar 90 derajat dari titik sebelumnya dan lakukan penembakan sejauh 26 meter dan tandai dengan paku payung. Dari alat di titik B, arahkan ke titik A, lalu reset. Setelah itu, arahkan sebesar 270 derajat. Begitu juga dari alat di titik C, arahkan ke titik A, lalu reset. Setelah itu, arahkan sebesar 90 derajat. Lalu berikan tanda paku payung di perpotongan dua garis lurus dari sudut tersebut. Namai perpotongan tersebut sebagai titik D. Untuk memastikan dapat dilakukan pengukuran secara Pitagoras. Lalu rubah tanda A, B, C, D menjadi A1, A8, N1, N8. Dari titik A8 ke N8, tarik pita ukur, kemudian berikan patok setiap jarak 2 meter dari A8 ke N8. Setelah diberi patok, lakukan penembakan oleh teodolit dari A8 ke setiap patok untuk menentukan titik B8 sampai N8. Kemudian beri tanda dengan paku payung, lakukan kembali dari A8 ke A1, A1 ke N1, N1 ke N8. Tarik pita ukur dari A7 dan A6 dan dari B8 dan C8. Pada titik perpotongan pita ukur, beri tanda dengan paku payung dan patok untuk mempermudah pencarian paku payung. Lakukan untuk setiap titik dalam kafling.
Lepas alat dan dirikan satu alat di luar kafling yang telah dibuat. Lakukan penembakan benda mati atau penentuan arah azimut, lalu reset 0 derajat. Lakukan penembakan pada titik-titik yang telah dibuat. Sebelumnya catat BA, BT, dan BB serta sudutnya, vertikal dan horizontal. Setelah selesai, bongkar alat dan rapikan. Itulah langkah kerja dari modul kontur. Sekian dan terima kasih.